Sahabat Munawwarah TV, Munawwarah TV akan mengulas kisah haru dan menarik tentang perjalanan dan perjuangan seorang santri. Namanya Imam Al-Farisi, umurnya 11 tahun kelas 5 SD. Asalnya dari Kemala, dia anak seorang fakir miskin. Bapak dan ibunya sudah tua tidak sanggup lagi membiayai pendidikan sekolahnya. Sehingga orang tuanya memilih untuk memondokkan anaknya ke pesantren yang menampung anak fakir miskin secara gratis. Singkat cerita, pada suatu hari orang tuanya mengantarkan Imam Al-Farisi ke salah satu pondok pesantren di Aceh yang menampung anak yatim dan fakir miskin. Alangkah mirisnya di malam pertama Imam Al-Farisi tidak sanggup berpisah dengan orang tuanya, maklum usianya masih kanak-kanak, sehingga dia memilih untuk meninggalkan pesantren dengan cara melarikan diri sehingga dia meloncat pagar pesantren tersebut. Tapi usahanya itu gagal karena pesantren tersebut mempunyai keamanan yang ketat. Kemudian Ustaz memberikan nasihat dan motivasi dengan lemah lembut dan sabar kepada Al-Farisi. Namun Imam Al-Farisi malam itu tidak mau mendengarkan nasihat Ustaz, dia masih tetap mengamuk dan kesal. Kemudian santri yang bertugas sebagai piket keamanan malam membawanya ke bilik dan mengawalnya sampai pagi hari, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya sang Ustaz pimpinan pondok memanggil Imam Al-Farisi. Ustaz memberikan nasihat dan motivasi kepada Imam Al-Farisi agar betah tinggal di pondok. Malam barang apa kena peluang? Yan bantainya karayu Imam Al-Farisi. Kebuat dalam sajan mak nampung. Pak kampung ron. Kumalang. Kumalat eh? Kumalang deh. Mana gede? Mak gimana keadaan sehat? Ayah? Ayah nanti pensan. Mak anak jelek kerja? Mana? Biasa apa buat mak? Dia ulang bilang. Ayah biasa haji? Nanti jalan. Nyo ka tuha. Main rumah so biasa haji so bi belanja rumah. Akak yang bi belanja. Berarti mak tinggal no rumah tu. Rumah akak. Dia kak yang beli belanja. Jadi dapat reti mi katro kuno. Abi sebagai ayah Al-Farisi, mi sebagai mak Al-Farisi. Jadi Al-Farisi beda gede tok kuno. Al-Farisi nasi manteng nama manteng ya. Ino kalau nenek ti mino mak anali, ayah anali. Tapi alhamdulillah kaik deh ino. Penem kelam tanyo tajan mak tapi bina sehat juga. Kalau urung-urung yang kena buta, dia buta. Ulama-ulama tu, yang jamu lebih pada Al-Farisi je. Urang ngerti-ngerti yang situ. Ya bet, bijak di kula. Sehingga orangnya kata sukses tu. Dan kajian ulama. Yang tak doktor, pi jamuannya yang berarti nak kena tahu orang kaya belum situ orang ngerti tu. Tapi berjuang, semangat, ni udah belajar, biakin. Kubuk di kampung ni lautan Tuhan. Setelah mendengar nasihat dan motivasi dari Ustaz, Imam Al-Farisi mulai belajar membaca Al-Quran dengan salah seorang ustazah dewan guru pondok pesantren. Juga Imam Al-Farisi sudah mulai bergaul dengan anak-anak pondok pesantren yang sebaya dengannya. Dia aktif mengikuti setiap pengajian dan kegiatan pondok, seperti seni dike angguk, salah satu grup zikir. Setelah beberapa bulan kemudian Imam Al-Farisi pun sudah betah dan senang tinggal di pesantren. Bahkan Imam Al-Farisi udah gak mau pulang lagi ke kampung kalau gak penting. Kemudian Ustaz mengantarkannya kembali ke sekolah.
dan duduk di bangku kelas 5 karena sudah lama Imam Al-Farisi putus sekolah. Kana Bajawati? Belum. Belum. Oh, wajib insyaallah benar rezeki ni belum Bajawati. Nyo ngepejak dapat pengondar aja. Ulang lah badungan le. Lima. Lema. Apa dulu kayak gula yo. Lima deh. Kau je gula beryakin ber. Tengok belum kaya belum baje belum penumpang ber. Je. Hingga akhirnya Imam Al-Farisi menjadi santri teladan di pondok pesantren, disayangi guru, dan dicintai teman-teman. Semoga lewat kisah Imam Al-Farisi, menjadi inspirasi dan motivasi, semangat bagi anak-anak yang kurang mampu untuk menuntut ilmu. Dan lewat kisah pilu ini menjadi pengetuk pintu hati para dermawan untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk membantu anak yatim dan fakir miskin juga pondok pesantren. Terima kasih telah menonton, mohon dukung channel kami. Kepada para dermawan, donatur, mendum-mendum ke kondisi saatnya kamu di daerah Babung Nara, di mana kamunya tinggal makan sore bersama, makan bersama dengan para anak yatim, fakir miskin, kurang mampu. Jadi para donatur yang kamu yang napaknya, yang kenyan, kadang-kadang ada kamu doa empat mendung mudah rezeki bila Allah Taala bagi para yang telah menyumbang kepada kami. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar.